warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to podcast Ngopi Tuntas. Ngobrolin pendidikan bermutu dan berkualitas. Kembali bersama saya, Keisha Nindya dari kelas 8A. Di kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena beliau adalah Bapak Lurah Bintaro. Please welcome Bapak Muhammad Nur SE. Selamat siang Bapak Lurah. Siang. Gimana keadaannya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Terus gimana nih Pak keadaan area Bintaro hari ini? Keluar Bintaro pada hari ini cukup kondusif. Alhamdulillah. Kegiatan-kegiatan masyarakat ini berjalan dengan seperti biasa. Seperti biasanya ya Pak. Ngomong-ngomong nih Pak, kalau saya boleh tanya, Bapak sudah berapa lama nih Pak menjabat di Kelurahan Bintaro? Saya di Kelurahan Bintaro ini sejak September tahun 2021 sampai dengan saat ini. Sebelumnya saya bertugas di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru. Cukup lama ya Pak. Tadi sebelumnya menjabat di Kelurahan mana Pak? Di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru. Oh, Kebayoran Oh Baru iya. ya, oke. Nah nih Pak, biasanya Bapak kalau ke kantor itu berangkatnya jam berapa nih? Biasa saya setiap hari setelah sholat subuh saya berangkat bekerja sampai kantor itu sekitar jam 6 sampai dengan setengah 7 udah sampai di kantor. Pagi pastinya ya Pagi Pak, ya seperti oke. biasa kita lakukan itu. Nah Pak, kalau boleh tahu Bapak tinggal di mana nih Pak? Saya tinggal di Celduk. Oh Ya, Ciledug, ya, lumayan jauh ya Pak? ya lumayan lah. Iya, berarti Nah, lumayan jauh ke iya. sininya. Nah nih Pak, sebagai siswa SMP yang hanya tahu jabatan lurah, sebenarnya tugas seorang lurah itu apa sih? Ya, tugas seorang lurah itu pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contohnya kita melayani masyarakat ini dengan pelayanan-pelayanan yang ada saat ini, yaitu seperti salah satu contohnya bahwa masyarakat ini ada masa-masa pandemik seperti ini kita melayani masyarakat seperti bansos, pengadaan bansos dan juga kegiatan-kegiatan di wilayah di sekitar Kelurahan Bintaro. Oh oke, jadi apapun keadaannya ingin masyarakat terus ya Pak tetap. Masyarakat, ya. Oke. Nah di podcast ngopi ini kan kita membahas tentang pendidikan nih Pak. Menurut Bapak Lurah, pendidikan itu sepenting apa sih Pak? Saya, Mungkin ini bisa jadi pesan buat teman-teman kami yang sedang nonton. saya rasa pendidikan ini sangat penting sekali untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia ini, khususnya di wilayah Bintaro ini, bahwa pendidikan itu sebagai dasar ya bagi anak-anak untuk menuju prestasi yang lebih tinggi lagi. Betul, apalagi di zaman yang seperti ini ya Pak, Ya, pendidikan itu sangat penting ya. betul. Oke, untuk teman-teman kami nih Pak yang bercita-cita menjadi seorang pemimpin, khususnya lurah. Kira-kira pendidikan apa nih yang kita harus capai gitu? Ya, seperti biasanya aja. Jadi pendidikan ya dari SD, SMP, SMA dan sampai kuliah itu bisa mencapai menjadi seorang ASN maupun menjabat sebagai lurah, dan juga ada sekolah khusus sebenarnya ya, ilmu pemerintahan IPDN. Nah, itu ilmu pemerintahan yang mendidik menciptakan pegawai-pegawai untuk di pemerintahan seperti itu. Jadi sekolahnya memang khusus Khusus pemimpin pemerintahan, ya? iya betul. Oke. Nah Pak, apakah sebagai lurah juga harus ya bertanggung jawab dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah sekitar areanya gitu? Ya, itu penting sekali karena di wilayah Bintaro ini kita ada beberapa sekolah ya, SD, SMP, dan SMA. Dan kita berkolaborasi di sini. Kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan sekolah, kami Kelurahan Bintaro ini selalu memberikan pelayanan atau memberikan kerjasama kepada kepala sekolah, apa yang bisa kita bantu akan kita bantu. Pasti setiap mungkin ada kegiatan itu kelurahan pasti ikut serta gitu ya Pak? Insya Allah kalau misalnya kita diinformasikan, kita ikut dalam kegiatan tersebut. Oke. Kira-kira nih Pak yang Bapak tahu, ada berapa sekolah sih Pak yang ada di area Bintaro ini? Di Bintaro ini ada sekitar 16 SD ya, 16 SD yang ada di Bintaro, ada satu SMP negeri 178 dan 2 SMA negeri 86 dan 87 di Kelurahan Bintaro. Berarti totalannya itu yang paling banyak adalah SD-nya ya Pak? SD-nya. Oke, betul. Kemudian nih Pak, sesuai yang kita tahu, pemerintah
pendidikan itu dasar harusnya 12 tahun. Nah, apakah ada warga Bintaro yang kurang beruntung seperti kami tidak bisa mengenyam pendidikan sampai tamat? Di Bintaro ini selama ini belum ada, mungkin dari tingkat RT dan RW yang melaporkan, ya, yang melaporkan tentang anak yang putus sekolah, ya. Jadi saya rasa pemerintah daerah pun sangat, mementingkan, anak-anak yang 12 tahun ini untuk, giat belajar. Artinya, di SDN negeri sendiri, ya, kita, Pemda DKI juga, menggratiskan untuk biaya-biaya sekolah. Jadi tidak, kita juga akan menyaring di masyarakat kalau misalkan ada warga yang putus sekolah, kami akan bantu untuk melanjutkan sekolah di tingkat SD, SMP maupun SMA. Berarti pastinya bantuan dari kelurahan itu sangat membantu gitu ya Pak, untuk masyarakat yang membutuhkan pendidikan gitu secara full gitu. Ya, kami sangat berusaha sekali terkait dengan itu, bahwa, anak-anak yang putus sekolah ini kita akan mediasi bagaimana caranya bahwa anak ini bisa sekolah. Kami kita berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dinas sosial maupun di instansi-instansi lain yang terkait dengan permasalahan pendidikan. Selalu usaha untuk membantu anak-anak di Indonesia ini biar tidak putus sekolah Iya, gitulah ya Pak. betul, karena Berarti sangat penting berarti ya peranan apa namanya? Kelurahan untuk daerah-daerahnya tersendiri. ya, karena, anak putus sekolah ini sangat disayangkan sekali, apalagi zaman pandemi seperti ini, ya, zaman PJJ yang baru kemarin udah PTM sebulan terus PJJ lagi. Saya harapkan ke depannya bahwa pandemi ini cepat berlalu dan juga anak-anak sudah bisa lagi bersekolah, bertemu teman-temannya, bersosialisasi. Yang sekarang ini di rumah saja, banyak anak-anak ini yang tidak lagi belajar dan juga banyak yang bermain di luar sana. Iya betul. Apalagi kan yang seperti tadi saya bilang, di zaman sekarang tuh pastinya sangat penting pendidikan ya, di nomor satu kan. Saat kerja pun pendidikan itu pasti nomor satu ya Pak. Betul. Oke. Nah menurut pendapat Bapak nih Pak, bagaimana nih Pak kualitas pendidikan di wilayah Bintaro? Apa sih yang masih perlu dibenahi? Kalau kualitas pendidikan sebenarnya sama aja di tempat-tempat lain karena, ini tergantung oleh undang-undang yang berlaku, semua rata. Artinya pendidikan di Bintaro, yaitu kegiatan-kegiatan di sekolah ini perlu ekstrakurikuler ya, Ekstrakurikuler ya? Oh ekstrakurikuler iya. yang harus dibanyakan, seperti itu. Untuk, kegiatan-kegiatan sekolah, saya selalu pantau selama pandemik ini, memang guru-guru juga, banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti di 178 SMP, ini kegiatan-kegiatan ini banyak yang di luar, artinya banyak, kreasi-kreasi anak yang perlu ditingkatkan, yang perlu wadah untuk, melanjutkan, eee, apa, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Berarti sebisa mungkin setiap sekolah itu mengembangkan di dalam bidang akademik maupun non akademik ya? Betul, Agar murid-muridnya juga bisa aktif gitu ya Pak? betul betul. Oke. Nah, tadi kan untuk wilayah tuh Pak, untuk wilayah Bintaro kualitasnya. Nah, kalau menurut pendapat Bapak nih, kualitas pendidikan di SMP YPI ini gimana? Kalau menurut saya ini sangat bagus sekali ya untuk di Alhamdulillah. YPI, karena, kegiatan-kegiatan kemarin saya pantau terkait dengan PTM, bahwa murid-muridnya semuanya sudah sekolah. Saya tanyakan bahwa kegiatan PTM ini, kepada siswa sangat mendukung sekali, sangat gembira sekali karena bisa belajar lagi di sekolah, bisa bertemu lagi dengan teman-teman, dan bisa bersosialisasi. Artinya, lebih daripada pendidikan-pendidikan di tempat lain. Kan ini, YP ini, lebih daripada, meningkatkan, Islamnya di sini. Iya, betul. Berarti kalau harusnya sekolahnya sudah bagus, bisa lebih ditingkatkan gitu ya Pak untuk kedepannya. Betul, hanya yang saya sayangkan di sini YPI karena tempat parkirnya ini yang kurang. Oh iya betul. Artinya
banyak, satu jalan di itu depan YPI ini, banyak parkir-parkir motor yang, apa namanya, tidak tertata di sini. Saya harapkan nanti ke depannya YPI punya ya, punya tempat parkir yang lebih nyaman. Lebih berkembang ke Iya. depannya gitu ya. Oke nih Pak. Bapak selama menjabat menjadi lurah, ada nggak nih Pak aduan masyarakat yang menurut Bapak menarik dan gimana cara Bapak menanggulanginya? Jadi, semenjak di Bintaro banyak sekali pengaduan-pengaduan. Pengaduan-pengaduan ini pengaduan yang membangun, ya. Artinya salah satu contohnya di masa pandemi ini, ya, masa PPKM mikro level 3 ini, yang dikeluhkan warga adalah tempat kumpul-kumpul warga, kumpul-kumpul anak-anak di jalan-jalan, dan juga ada juga pengaduan terkait dengan jam buka, kafe, ya. Seperti salah satu contohnya di Jalan Devlu Raya banyak juga ya pengaduan bahwa kafe itu buka sampai dengan jam 12 malam. Kenyataannya menurut aturan itu sampai dengan jam 9 malam. Nah, pengaduan-pengaduan ini kita tindak lanjuti. Jadi kita tidak mendiam saja, tapi kita tidak lanjuti, berkoordinasi dengan instansi terkait dengan pengaduan tersebut. Berarti berbeda gitu ya Pak dari aduan dengan kenyataannya gitu ya. Betul, dan juga pengaduan-pengaduan banyak sekali, sangat kompleks sekali di Bintaro ini, dari 15 RW, ya, sebanyak 143 RT dengan luas wilayah 450 hektar. Begitu banyak orang-orang di sini, dan juga eh, ah, jumlah penduduk kita ini kurang lebih 64.000 orang. Berarti, Jadi pengaduan-pengaduan itu sangat apa namanya, relatif banyak di Bintaro. jadi setiap pengaduannya itu pastinya berbeda-beda ya Pak dari masyarakat. Pasti berbeda. Oke. Nah Pak, terkadang kan nih sebagai seorang siswa nih Pak, kita pastinya sering was-was dengan adanya maraknya tawuran antar pelajar. Nah, selain dari pihak sekolah, apakah ada dari pihak Kelurahan Bintaro ini yang ikut menanggulangi situasi ini gitu Pak? Ya, di kami tiga pilar ini yaitu Lurah, Babinsa, dan Bimaspol selalu monitor kegiatan-kegiatan di sekolah. Artinya kami menekan tawuran-tawuran yang ada di wilayah. Kalau misalkan ada segerombol siswa yang sedang kumpul-kumpul, itu biasanya kami dapat informasi dari ketua RT atau masyarakat untuk kita bubarkan, jangan sampai terjadi tawuran di tempat tersebut. Berarti sangat ketat ya Pak Ya, penjagaannya. betul. Baik. Berarti nih ya Pak, berarti selain dari kelurahan pasti pada awalnya itu sekolah dulu. Berarti harusnya sekolah itu lebih menekankan peraturan kepada murid-muridnya ya, agar tidak seperti adanya tawuran antar pelajar gini. Kami juga tiga pilar masuk ke sekolah-sekolah dan mensosialisasikan kepada guru-guru maupun siswa untuk siswanya kalau misalkan dia sudah bubar sekolah harus langsung pulang ke rumah. Jadi tidak ada kumpul-kumpul di tempat-tempat warung maupun di depan sekolah. Itu selalu kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah. Baik. Berarti harusnya dengan adanya sosialisasi ini kita harusnya merasa aman dong Pak. Ya, begitu. Artinya tanpa ada kerjasama kita antara kelurahan, masyarakat, RT, RW, dan juga sekolah, ini menjadi kolaborasi dalam permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah. Kalau misalkan kita jalan sendiri, kelurahan aja ini tidak bisa juga. Artinya ada unsur-unsur lain yang bisa mendukung daripada kegiatan-kegiatan tersebut. Berarti semua itu harus adanya kerjasama ya Pak. Iya, itu benar. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak, semoga Bapak nggak bosan dengan pertanyaan saya ya. Soalnya saya agak nervous nih buat Nah, nge-interview Bapak gitu. Nah Pak, pesan-pesan dari Bapak mungkin ada yang bisa disampaikan untuk kami gitu, biar supaya lebih sukses di masa depannya gitu. ya, pesan-pesan saya eh, pada siswa dan siswi khususnya di YPI, belajarlah dengan baik, patuhi aturan yang ada di sekolah, dan patuhi orang tua, itu yang penting sekali. Artinya dalam belajar mengajar ini, tolong
para siswa ini benar-benar memperhatikan pelajaran. Dan juga kalau misalkan pulang sekolah, tolong langsung pulang ke rumah. Jadi jangan ada menongkrong-tongkrongan lagi yang ada di jalan-jalan. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan tersebut juga bisa mendukung daripada program-program sekolah. Jangan sampai nanti di sekolahnya kita udah belajar, udah baik, tapi di luar kelakuan kita atau kegiatan-kegiatan kita ini dianggap negatif oleh warga atau masyarakat di lingkungan. Berarti kedisiplinan ya, Pak? Betul, disiplin yang pertama ya. Jadi kalau orang mau sukses itu kita disiplin dulu. Kalau nggak disiplin, kalau tidak disiplin, itu kedepannya juga kita tidak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti Iya, itu. betul. Baik-baik. Nah, Pak, karena tadi adalah pertanyaan terakhir, jadi saya mau mengucapkan terima kasih banyak ke Bapak Lurah karena sudah menyempatkan waktu untuk datang ke SMP YP ini untuk saya interview di podcast Ngopi Tuntas ini. Baik, terima kasih. Oke guys, demikian podcast kali ini. Semoga kita semua bisa ambil hikmahnya. Dan mohon maaf jika saya ada salah tutur kata, terutama untuk Pak Lurah, mohon maaf jika saya ada salah tutur kata. Dan see you on the next video podcast. Bye-bye.